Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 220. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam cerita ini berfokus pada rencana klan Buddha kuno terhadap Muzhen yang mereka sebut sebagai putra pendosa. Seorang tuan muda dari klan mengetahui bahwa Muzhen telah berhasil menguasai pagoda terapung suci yang merupakan pagoda kristal dan kemungkinan juga memiliki sebuah kemampuan legendaris, satu ki berubah menjadi 3 kemurnian, yang merupakan sebuah kemampuan ilahi tak tertandingi yang mampu menciptakan 2 inkarnasi dengan kekuatan setara dengan tubuh aslinya. Kemampuan tersebut membuat para petinggi dari klan Buddha kuno sangat terkejut sekaligus tertarik. Meskipun demikian, tuan muda dari klan Buddha kuno ini yang bernama asli sebagai Xuan Luo memutuskan untuk tidak segera memburu Muzhen. Prioritas utamanya adalah memasuki jurang suci kuno, tempat yang telah menyimpan warisan legendaris dari 8 Buddha, kemampuan tertinggi yang dahulu diciptakan oleh sang leluhur dari klan Buddha kuno, namun menghilang sejak perang melawan ras jahat asing dari dunia luar. Jika berhasil mendapatkan warisan legendaris dari 8 Buddha, maka posisi dari Xuan Luo sebagai calon pemimpin klan Buddha kuno di masa depan nanti akan semakin kokoh. Walaupun fokus utama tetap jurang suci kuno, namun tuan muda Xuan Luo tetap memerintahkan bawahannya untuk terus melacak keberadaan dari Muzhen, berharap setelah urusan dari jurang suci kuno itu selesai, dia bisa merebut kemampuan satu ki berubah menjadi 3 kemurnian dari seorang Muzhen. Bahkan jika memungkinkan, Muzhen akan dijadikan sandera untuk mempengaruhi ibunya, yaitu King Yanjing, yang masih memiliki pendukung di dalam klan Buddha kuno ini sendiri. Cerita kemudian berpindah pada penjara bawah tanah, tempat Muzhen akhirnya bertemu kembali dengan senior Ling Qi. Muzhen awalnya mencoba menghancurkan penjara itu untuk menyelamatkannya, namun gagal karena penjara tersebut merupakan sebuah formasi roh tingkat tinggi. Tapi ternyata senior Ling Qi telah menguasai seluruh formasi di dalam tempat itu selama 3 tahun berlatih, sehingga dia sebenarnya tidak berada di dalam bahaya dan bisa membebaskan dirinya kapan saja dari dalam penjara ini. Senior Ling Qi merasa sangat bangga melihat perkembangan dari Muzhen. Pemuda yang dahulu lemah kini telah tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat, dewasa, dan juga mampu menghadapi ancaman dari klan Buddha kuno tanpa bergantung pada perlindungan orang lain. Dia yakin Muzhen akan segera cukup kuat sehingga klan Buddha kuno tak lagi bisa menggunakan dirinya maupun ibunya sebagai ancaman. Pertemuan mereka pun menjadi momen emosional yang menunjukkan betapa besarnya perkembangan dari Muzhen ini, sekaligus menjadi awal dari petunjuk baru yang akan diungkap oleh senior Ling Qi mengenai tempat tersebut. Berfokus pada sebuah hadiah yang telah ditinggalkan oleh King Yanjing, ibu dari Muzhen, di dalam pulau Biling. Senior Ling Qi mengungkap bahwa ibu dari Muzhen pada saat itu telah meninggalkan sebuah warisan berharga berupa wawasan dan juga pengalaman di dalam formasi roh yang tersimpan di dalam sebuah cermin roh hitam. Warisan tersebut merupakan harta yang sangat bernilai bagi para guru besar formasi roh. Berkat mempelajari warisan itu selama 3 tahun, senior Ling Qi berhasil mencapai tingkat Grand Master formasi roh tingkat lanjutan. Senior Ling Qi kemudian menyerahkan tempat kultivasi tersebut kepada Muzhen, dan dia berharap bahwa Muzhen juga akan bisa mendapatkan manfaat warisan itu untuk meningkatkan pencapaian dari formasi roh miliknya. Tanpa membuang banyak waktu, Muzhen pun segera memasuki kondisi meditasi tenggelam di dalam dunia spiritual yang tersimpan di dalam cermin roh hitam. Di dalam dunia cermin itu, Muzhen dikejutkan oleh kemunculan bayangan roh dari King Yanjing yang merupakan ibunya, meskipun hanya berupa jejak spiritual. Pertemuan tersebut menjadi sebuah momen yang sangat emosional, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Muzhen merasakan kehangatan pelukan dari sang ibu. King Yanjing juga telah melihat putranya yang sekarang tumbuh menjadi pribadi yang kuat serta dewasa, sementara Muzhen akhirnya bisa merasakan kasih sayang dari seorang ibu yang selama ini selalu dia rindukan.
Bukan. Setelah momen haru itu, King Yanjing mulai menguji kemampuan dari sang putra. Muzhen memperlihatkan formasi terkuat yang dia kuasai, yaitu formasi abadi pemakan 9 naga. King Yanjing memuji pencapaian dari Muzhen yang telah mencapai tingkat Grandmaster formasi roh menengah. Tetapi dia menjelaskan bahwa itu baru merupakan langkah awal di dalam perjalanan seorang ahli formasi roh. King Yanjing kemudian mengungkapkan sebuah rahasia tingkatan yang jauh lebih tinggi. Menurutnya, seorang Grandmaster biasa hanya memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Namun seorang Grandmaster Agung mampu menciptakan dunia kecilnya sendiri di dalam formasi roh itu. Sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya harus menghadapi kekuatan seluruh dunia tersebut. Penjelasan ini membuka wawasan baru dari seorang Muzhen tentang betapa luas dan juga dalamnya formasi roh itu. Sebagai hadiah terakhir, King Yanjing juga mentransfer seluruh pengalaman, pemahaman, dan juga wawasan kultivasinya ke dalam kesadaran dari Muzhen. Warisan itu akan menjadi fondasi yang cukup penting bagi perkembangan Muzhen di masa depan nanti, yang juga membantunya menempuh jalan menuju tingkat Grandmaster Agung, bahkan hingga dia mampu menghadapi seorang penguasa surgawi. Di sisi lain, tubuh asli dari King Yanjing berada di dalam sebuah penjara. Dari klan Buddha kuno ini, dia bisa merasakan hubungan spiritual dengan sang putra. Dengan senyum penuh harapan dia menunggu hari ketika putranya yaitu Muzhen benar-benar tumbuh menjadi seorang Grandmaster Agung formasi roh, yang kemudian hal itu mewujudkan harapan terbesar dari seorang ibu terhadap anaknya. Suasana tenang di dalam Pulau Biling terus berlanjut hingga 1 bulan setelah Muzhen menjalani kultivasinya secara tertutup. Sementara Muzhen sedang berlatih ini, Luoli dan juga senior Lingqi menunggu di dalam sebuah pavilion bambu. Di sana, Dewa Api Merah Tua kembali membujuk Luoli agar mau menjadi calon sang santa klan kuno Tailing. Dia menjelaskan bahwa klan mereka sangatlah terbuka, sehingga seseorang tidak harus memiliki garis keturunan dari klan Tailing untuk menjadi sang santa di dalam tempat itu, asalkan memiliki bakat dan juga karakter yang memenuhi syarat itu sudah cukup. Namun Luoli tetap menolaknya. Dia merasa sudah memiliki tanggung jawab sebagai seorang ratu dari klan Dewa Luo dan tidak ingin terlibat di dalam persaingan politik yang cukup rumit dari dalam klan kuno tersebut. Pembicaraan kemudian beralih pada Jurang Suci Kuno, sebuah medan perang kuno yang sangat berbahaya, tempat pertempuran besar antara dunia 1000 besar dan juga ras jahat asing pada saat itu. Senior Lingqi menjelaskan bahwa banyak para penguasa surgawi dan juga kaisar iblis telah gugur di sana, sehingga Jurang Suci Kuno menyimpan warisan yang luar biasa termasuk kemampuan ilahi tak tertandingi. Dewa Api Merah Tua mengungkapkan bahwa leluhur klan Tailing meninggalkan sebuah kemampuan legendaris bernama Cahaya Penembus Surga Roh Agung, sedangkan leluhur klan Buddha kuno meninggalkan warisan 8 Buddha, dan siapapun yang berhasil mendapatkan warisan 8 Buddha maka dia berhak menjadi seorang pemimpin dari klan Buddha kuno selanjutnya. Mendengarkan hal seperti ini, Lingqi langsung menyadari sebuah peluang besar bagi seorang Muzhen. Jika Muzhen berhasil mendapatkan warisan 8 Buddha, maka dia tidak hanya akan menjadi jauh lebih kuat, tapi juga memiliki kesempatan untuk mengubah keseimbangan kekuatan di dalam klan Buddha kuno dan membebaskan ibunya, yaitu King Yanjing, tanpa harus menghadapi seluruh klan secara langsung. Luoli juga mulai mengubah pendiriannya. Dia menyadari bahwa menjadi calon sang santa dari klan Tailing bukan lagi demi dirinya sendiri, melainkan supaya dia bisa mendapatkan dukungan dari klan kuno tersebut untuk bisa membantu Muzhen di masa depan nanti. Oleh karena itulah, Luoli pada akhirnya menerima tawaran dari Dewa Api Merah Tua dengan satu syarat, yaitu seluruh rombongan mereka harus dibawa menuju Jurang Suci Kuno. Kita berpindah pada Muzhen yang telah menyelesaikan 2 bulan kultivasinya. Berkat warisan dan juga bimbingan spiritual dari sang ibu,
kemampuan formasi roh milik Muzan meningkat pesat. Dia kini mampu membentuk sebuah formasi roh hanya dengan hembusan nafasnya saja, sesuatu yang sebelumnya mustahil untuk dia lakukan. Meskipun begitu, Muzan juga menyadari bahwa dirinya masih satu langkah lagi untuk bisa mencapai tingkat Grandmaster Agung formasi roh. Walaupun belum berhasil menembus pada tingkatan tersebut, dia sudah bisa merasakan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dan Muzan juga telah memahami arah dari kultivasi yang benar, yakin bahwa pencapaian tersebut hanyalah masalah waktu saja. Selain itu, dia juga mendapatkan dua warisan berharga berupa diagram formasi roh, yaitu formasi Yan Huang, sebuah formasi tingkat Grandmaster, serta formasi dunia pembakar matahari agung, sebuah formasi roh tingkat Grandmaster yang agung, yang bahkan mampu mengancam seorang penguasa surgawi. Walaupun belum cukup kuat untuk menggunakannya, tapi Muzan sudah menyimpan dua warisan itu sebagai tujuan yang akan dia capai di masa depan nanti. Sebelum meninggalkan tempat kultivasinya, Muzan berjanji di dalam hatinya sendiri bahwa saat dia berhasil menjadi seorang ahli formasi Grandmaster Agung, maka dia akan kembali datang menuju klan Buddha kuno untuk membawa pulang sang ibu. Setelah Muzan kembali bertemu dengan Luoli dan juga senior Lingqi, Muzan mengetahui rencana mereka untuk menuju jurang suci kuno. Luoli kemudian menceritakan bahwa dirinya telah menerima tawaran menjadi seorang kandidat Sang Santa dari klan kuno Tailing. Awalnya, Muzan merasa cukup khawatir karena dia memahami beratnya persaingan untuk mendapatkan posisi tersebut. Tapi Luoli menjelaskan bahwa keputusan itu bukan semata demi dirinya, melainkan supaya kelak di masa depan nanti Luoli memiliki sebuah kekuatan dan juga pendukung dari klan Tailing untuk bisa membantu Muzan menghadapi klan Buddha kuno. Muzan pun memahami pengorbanan dari Luoli dan juga bertekad akan selalu mendukung dirinya. Perhatian Muzan kemudian beralih pada tujuan utama dalam perjalanan mereka, yaitu memperebutkan warisan 8 Buddha, salah satu dari 36 kemampuan ilahi tak tertandingi yang menjadi warisan leluhur dari klan Buddha kuno. Dia menyadari bahwa jika dirinya berhasil mendapatkan warisan tersebut, maka kekuatan Muzan pasti akan meningkat drastis, bahkan juga memberikannya sebuah peluang untuk bisa berhadapan dengan seorang penguasa surgawi setelah dia mencapai tingkatan penguasa bumi sempurna. Meskipun Dewa Api Merah Tua mengingatkan bahwa para tuan muda dari klan Buddha kuno juga memburu warisan 8 Buddha dan memiliki keunggulan yang cukup besar, Muzan tetap tenang. Dia yakin hasil akhir hanya bisa ditentukan oleh mereka yang berani mencoba. Sikap percaya diri dari seorang Muzan dan juga tekadnya yang luar biasa bahkan membuat Dewa Api Merah Tua memuji bakat serta keberaniannya. Pada akhirnya rombongan dari Muzan segera berangkat menuju jurang suci kuno menggunakan sebuah labu merah milik Dewa Api Merah Tua. Labu itu benar-benar bisa terbang dengan sangat cepat. Di dalam perjalanan ini, Muzan semakin memantapkan tekad bahwa apapun yang akan terjadi, maka dia tidak akan pernah membiarkan warisan dari 8 Buddha jatuh ke tangan para tuan muda dari klan Buddha kuno, khususnya kepada Xuan Luo. Berikutnya adalah sebuah penjelasan mengenai benua jurang suci kuno. Tempat itu merupakan sebuah medan perang kuno yang telah dipenuhi warisan dari para penguasa surgawi sekaligus bahaya yang luar biasa. Selain kondisi ruangnya yang tidak stabil, wilayah itu juga menjadi tempat berkumpulnya para ahli dari dunia 1000 besar dan juga para ahli dari kerajaan asing yang sama-sama memburu warisan. Perjalanan menuju jurang suci kuno pun menjadi awal dari pertarungan besar yang akan menentukan masa depan Muzan dan juga para tokoh kuat yang lainnya. Di dalam jurang suci kuno itu, para kultivator dari dunia 1000 besar akan selalu bersaing dengan orang-orang ras jahat asing yang sama-sama mencari peninggalan para ahli kuno yang telah gugur di dalam medan perang besar tersebut. Sehingga setiap pertemuan di dalam benua jurang suci kuno hampir selalu berujung dengan pertarungan hidup dan mati
Oleh karenanya, benua Jurang Suci kuno kini telah menjadi salah satu garis depan perang antara dua dunia. Setelah menempuh perjalanan selama 2 bulan penuh bersama dengan Dewa Api Merah Tua, Muzhen dan juga rombongannya akhirnya tiba di dalam benua Jurang Suci kuno. Begitu menginjakkan kaki di sana, Muzhen langsung merasakan suasana yang berubah menjadi suram. Energi spiritual di dalam wilayah itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan dunia 1000 besar. Sementara petir-petir berwarna merah dan ruang-ruang yang tidak stabil menjadi ancaman di mana-mana. Dewa Api Merah Tua menjelaskan bahwa wilayah tersebut dahulu kala merupakan sebuah tanah suci kultivasi, tetapi sekarang telah rusak akibat invasi dari ras jahat asing dan belum sepenuhnya pulih. Tujuan mereka di dalam benua Jurang Suci ini adalah tempat yang bernama Jurang Suci kuno yang berada di bagian pusat dari benua itu. Namun mereka belum bisa langsung masuk ke sana karena harus menunggu badai ruang dan waktu melemah. Badai dimensi ini atau yang juga dinamakan badai ruang dan waktu sangatlah berbahaya. Bahkan bagi seorang penguasa surgawi juga tidak bisa meremehkan badai ruang dan waktu tersebut, karena badai itu bisa melemparkan siapapun ke dalam wilayah dari ras jahat asing dan peluang untuk selamatnya benar-benar kecil. Sebelum memasuki Jurang Suci kuno, rombongan dari Muzhen pada akhirnya singgah di sebuah kota bernama Kota Jurang Suci yang menjadi kota terbesar di dalam benua Jurang Suci ini. Muzhen terkejut pada saat melihat kota itu telah dikelilingi oleh sebuah formasi roh tingkat Grandmaster yang agung, dan itu benar-benar luar biasa kuatnya. Dewa Api Merah Tua menjelaskan bahwa formasi itu diciptakan oleh seorang Grandmaster Suci, ahli formasi roh setingkat dengan penguasa surgawi tingkat suci. Bahkan dirinya mengakui tidak sanggup menghancurkan pertahanan dari kota Jurang Suci itu. Setelah memasuki kota ini, Muzhen menyadari bahwa hampir semua orang yang ada di sana merupakan seorang kultivator yang kuat. Banyak di antaranya telah mencapai tingkatan penguasa bumi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya para ahli sejati yang berani datang ke dalam benua Jurang Suci. Di dalam pusat kota, perhatian mereka tertuju pada sebuah prasasti batu giok raksasa bertuliskan daftar pembasmian para iblis serta nama Istana 1000 Agung. Muzhen pun penasaran karena belum pernah mendengar organisasi tersebut. Dewa Api Merah Tua kemudian mengungkapkan bahwa Istana 1000 Agung atau Istana 1000 Besar merupakan sebuah kekuatan yang paling tinggi di dalam dunia 1000 besar ini, bahkan melampaui 5 klan kuno. Organisasi itu didirikan oleh Kaisar Agung Abadi, seorang tokoh legendaris yang juga dikenal sebagai pemilik tubuh abadi pada masa lampau. Meskipun tidak aktif di masa damai, Istana 1000 Besar atau Istana 1000 Agung ini telah menjadi pusat persatuan seluruh para penguasa surgawi ketika perang melawan klan ras jahat asing. Pada saat itu, seluruh para penguasa surgawi bisa bergabung sebagai seorang tetua, sehingga organisasi ini menjadi simbol kekuatan terbesar yang telah menjaga dunia 1000 besar ini. Meskipun para tetua yang bergabung dengan Istana 1000 Agung hanya memiliki gelar sebagai seorang tetua tamu, tapi gelar itu lebih dihormati daripada jabatan tetua dari 5 klan kuno. Dewa Api Merah Tua kemudian menjelaskan bahwa seseorang tidak harus menjadi penguasa surgawi untuk bisa mendapatkan gelar tersebut. Syaratnya adalah orang itu harus mampu mengumpulkan poin pembasmi iblis yang didapatkan dengan cara melenyapkan anggota ras jahat asing. Di pusat dari kota Jurang Suci ini terdapat sebuah daftar pembasmian iblis yang merupakan prasasti batu besar yang telah mencatat peringkat berbagai para pembasmi iblis berdasarkan jumlah poin yang telah mereka kumpulkan. Muzhen kemudian mengetahui bahwa mengalahkan musuh pada tingkat penguasa bumi akan memberikan dia puluhan hingga ratusan poin, sementara mengalahkan seorang kaisar iblis bernilai ribuan poin, dan untuk menjadi seorang pembasmi iblis tingkat lanjutan sekaligus mendapatkan gelar seorang tetua tamu dari Istana 1000 Besar atau Istana 1000 Agung ini, maka seseorang harus bisa mengumpulkan 3000 poin. Jumlah tersebut sangatlah sulit untuk diraih karena lawan yang harus mereka kalahkan juga merupakan ahli yang sangat kuat dari ras jahat asing.
Di puncak daftar terdapat satu nama yang paling dihormati. Dia adalah Raja Penakluk Iblis bernama Qin Tian. Dewa Api Merah Tua menceritakan kisah hidup dari Qin Tian ini yang cukup luar biasa. Ketika masih muda, seluruh rekan dari Qin Tian telah gugur setelah disergap oleh klan dari ras jahat asing, dan hanya dirinya sendiri yang berhasil selamat. Sejak pada saat itu, Qin Tian menghabiskan 200 tahun memburu para ras jahat asing tanpa henti di dalam benua Jurang Suci. Setelah mencapai tingkat penguasa surgawi, dia bahkan sempat terlempar ke dalam wilayah dari ras jahat asing akibat dirinya bertabrakan dengan badai ruang dan waktu. Namun pada akhirnya Qin Tian berhasil kembali sambil membawa jasad dari seorang kaisar iblis. Prestasi itulah yang telah menjadikan seorang Qin Tian mendapatkan gelar Raja Penakluk Iblis pertama sejak zaman kuno, sekaligus menjadi salah satu tokoh terkuat di dalam seluruh dunia 1000 besar. Kisah dari Qin Tian itu membuat Mu Chen semakin termotivasi. Dia menyadari bahwa mengumpulkan poin pembasmi iblis bukan hanya akan memberikan kehormatan, tapi juga mendapatkan sebuah kesempatan dengan berbagai hadiah yang berharga, termasuk kemampuan ilahi yang tidak tertandingi yang bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Karena tertarik dengan hal itu, Mu Chen meminta Dewa Api Merah Tua mengantarkannya menuju Paviliun 1000 Agung, tempat setiap para kultivator bisa mendapatkan sebuah token pembasmi iblis. Setelah memasuki Paviliun 1000 Agung, mereka melihat banyak ahli kuat yang telah lama bertarung di benua Jurang Suci berkumpul di sana. Kedatangan rombongan dari Mu Chen pun segera menarik perhatian dari banyak orang, terutama karena kecantikan dan juga kehadiran Luoli yang langsung menjadi pusat perhatian. Banyak para kultivator yang berpengalaman memandangi Luoli tanpa sungkan. Menyadari hal itu, Mu Chen segera berdiri di depan Luoli dan melepaskan aura yang sangat menakutkan yang selama ini telah dia sembunyikan. Niat amarah yang terbentuk dari berbagai pertempuran hidup dan mati itu membuat para ahli yang berada di dalam tempat ini pun terkejut dan segera mengalihkan pandangan mata mereka, menyadari bahwa Mu Chen bukanlah pemuda yang bisa dianggap remeh. Dewa Api Merah Tua kemudian menjelaskan bahwa tempat itu juga merupakan pusat perekrutan tim pembasmi ras jahat asing. Karena benua Jurang Suci sangat berbahaya, sebagian besar para kultivator memilih berburu dalam kelompok supaya peluang bertahan hidup mereka jauh lebih besar. Mereka lalu bertemu dengan salah seorang pengelola Paviliun 1000 Agung ini, seorang pria tua berjubah abu-abu yang tampak seperti orang tua biasa. Namun Mu Chen segera menyadari bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu sebenarnya adalah ahli yang sangat mengerikan, bahkan mampu mengambil setetes cairan merah dari tubuh mereka tanpa bisa dicegah dengan esensi tersebut. Lelaki tua berjubah abu-abu ini kemudian membuat sebuah token pembasmi iblis yang akan menjadi identitas pribadi dan bisa digunakan untuk mencatat setiap poin pada orang yang memilikinya. Setelah dia mengalahkan anggota ras jahat asing, token itu hanya bisa digunakan oleh pemiliknya sendiri karena terikat oleh jalinan darah. Di dalam percakapan berikutnya, Dewa Api Merah Tua mengungkapkan bahwa dia membawa Luoli ke benua Jurang Suci untuk mencari sebuah warisan legendaris bernama Cahaya Penembus Surga Roh Agung. Menurutnya, keberhasilan mendapatkan warisan itu bukan ditentukan oleh kekuatan, melainkan oleh sebuah bakat dan juga kesempatan. Dewa Api Merah Tua cukup yakin bahwa Luoli merupakan kandidat terbaik yang pernah dia temukan. Detik berikutnya, Dewa Api Merah Tua bertanya mengenai para kekuatan besar yang telah tiba untuk memperebutkan sesuatu yang berada di Jurang Suci kuno ini. Tepat pada saat itu, sekelompok kultivator dari keluarga Wen memasuki paviliun yang dipimpin oleh Nenek Wen Jiahe. Di antara rombongan tersebut, Mu Chen dan juga Luoli tiba-tiba melihat sosok yang sangat mereka kenal dari masa lalu. Keduanya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut, menandai awal pertemuan yang tak terduga dengan seorang kenalan lama di tempat yang sama-sama dipenuhi para pemburu warisan kuno.
Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah sosok yang dikenal oleh Luoli dan juga Muzhen yang baru saja mereka lihat di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.